Persentase pendapatan asli daerah atau PAD terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 tergolong rendah, yakni sebesar 30,81%. NTT membutuhkan langkah progresif untuk meningkatkan PAD. Ikhtiar untuk meningkatkan PAD biasanya mengandalkan pajak, retribusi, dan pengelolaan aset serta kekayaan daerah lainnya. Beberapa aset dan kekayaan daerah seperti PT Semen Kupang kini tidak seutuhnya milik Pemprov NTT. Demikian pula PT BPD Bank NTT dan BUMD lainnya belum mampu menopang PAD. Pertanyaannya, apa strategi Anda untuk meningkatkan PAD termasuk komitmen Anda memperbaiki tata kelola aset daerah dimaksud? Bagaimana menentukan prioritas belanja daerah dengan kendala keterbatasan anggaran dan beban utang daerah? Silakan dijawab Pak, waktunya 2 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang PAD NTT ini sangat rendah. 30,8% itu kira-kira 1,3 triliun. Jadi kita ini masih tergantung pada dana transfer pusat. Nah, bagaimana kita meningkatkan PAD ini? Ada beberapa sektor unggulan yang harus kita kedepankan. Yang pertama itu adalah pariwisata, yang kedua adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, dan yang ketiga ini adalah investasi. Ketiga sektor ini harus bisa kita tingkatkan, harus bisa kita lipat gandakan hasilnya sehingga bisa memberikan tambahan bagi PAD kita. Sektor pariwisata, ini bukan hanya pariwisata tingkat internasional, tapi pariwisata lokal pun harus kita kembangkan. Karena di situ ada perputaran uang, di situ ada konsumsi masyarakat yang akan membuat pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik. Di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, kita akan mengadakan industrialisasi dan mekanisasi daripada pengolahannya. Karena apa? Kita masih banyak dengan menggunakan cara-cara yang tradisional. Ini tidak akan meningkatkan PAD. Tapi dengan industrialisasi ini akan meningkatkan PAD termasuk hilirisasi. Dan juga yang ketiga adalah investasi. Tanpa investasi tidak ada pertumbuhan ekonomi. Maka kita akan mengundang investor, memberikan insentif, membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga investasi di bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan ini akan meningkatkan PAD daripada Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Oke, masih ada waktu Pak. Masih ada waktunya Bapak? Masih ada waktu. Masih ada waktu? Cukup baik. Oke, baik. Kami persilakan Cawagup nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 2. Waktunya 1 menit Pak. Oke, terima kasih. Tentu yang pertama paket siaga, ya, kita akan kolaborasi dengan pihak ketiga. Ya. Semua aset-aset pemerintah yang mangkrak ataupun yang belum tertata kelola dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu kita meningkatkan home industry. Ya, home industry di semua daerah, terutama daerah-daerah yang mendukung ya, pariwisata misalnya. Sehingga kita tidak perlu lagi mendatangkan dari luar. Nah, ini tinggal keseriusan. Tentu paket siaga ya, punya konsen untuk ini. Nah, terus yang ketiga adalah kaitan dengan kolaborasi dengan semua kabupaten. Tentu kita naikkan skill. Ya, makanya saya bilang pernah di forum ini yang saya bilang kita punya BLK di mana-mana, tapi tinggal gedung kosong. Nah, ini kita harus ke depan difungsikan dalam rangka meningkatkan skill anak-anak NTT supaya bisa ya menekan tadi angka kerja keluar daerah atau keluar negeri. Baik, waktunya habis. Waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Baik, tenang Kami dulu. persilakan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 2. Waktu 1 menit, Bu. Kami persilakan. Baik, memang kalau bicara soal pendapatan serahkan pada perempuan. Ya. Yang pertama itu kita harus sisir anggaran untuk lihat inefisiensi, bongkar itu semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, digitalisasi pajak hari ini tuh semuanya masih manual. Jadi kita harus berubah ke digital supaya tidak ada kebocoran. Yang ketiga, provinsi ini punya banyak aset tidur. Banyak sekali aset tidur. Salah satu contoh yang saya ambil data di sini ya. Tanah yang belum diketahui luasannya 101 bidang, gedung yang tidak terpakai 6.000. Itu harus kita utilisasi, kalau bisa gedung kita bisa dapat yang namanya pendapatan sewa.
Ya. Kemudian kita juga misalnya punya tempat kosong di di RSUD provinsi. Kita bisa sewakan untuk ATM untuk mendapatkan penghasilan. Yang kemudian investasi tentunya buka lapangan pekerjaan itu sudah tidak ampun lagi. Baik, waktunya habis. Baik, tenang dulu. Baik, kami Oke. silakan Cawagup nomor urut 2 untuk merespon 2 jawaban dari Cawagup sebelumnya. Waktunya 1 menit, Pak. Silakan. Saya. Pak Joni. Pak Joni silakan. Revitalisasi dan optimalisasi BUMD serta aset-aset daerah ini adalah merupakan satu keharusan. Kenapa? Karena berdasarkan penilaian saya, banyak aset-aset daerah yang nganggur, begitu juga dengan BUMD kita yang masih kurang produktif, sehingga ini memang harus perlu kita tingkatkan. Dan yang berikut untuk menaikkan PAD kita, ini adalah perpajakan dari sektor pertambangan yang masih banyak kebocoran, terutama galian C. Saya mendapatkan informasi dari bawah bahwa para pelaku illegal mining ini masih banyak yang melakukan operasinya, begitu juga dengan kebocoran di sektor pajak. Maka ini perlu juga untuk kita perketat di sini sehingga pemasukan bagi PAD kita ini akan semakin tinggi. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya Terima habis. kasih. Kita Kami berikan persilahkan apresiasi. duduk kembali.